Bank Dunia menetapkan Filipina dan Vietnam sudah naik kelas secara ekonomi. Kedua negara tersebut sudah berada di level menengah ke atas, menyusul Thailand, Malaysia, serta Singapura. Bank Dunia juga menyebut jika pertumbuhan ini ditopang oleh sejumlah hal. Pertama, usaha pemerintah masing-masing untuk menciptakan serangkaian reformasi yang ramah bisnis dan mendorong investasi infrastruktur besar-besaran. Kedua, menggenjot pendapatan berbasis ekspor, khususnya ekspansi pasar. Lalu, apakah Indonesia mampu mengejar ketertinggalan ini? Apa amunisi yang dimiliki negara ini untuk mengikuti jejak Vietnam dan Filipina? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke topik daerah, Detik Sore akan mengulas tentang polemik usai munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Meski bukan diskusi baru, topik ini menguat usai dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPRD Jawa Barat bersama tim pengusul pada Kamis lalu. Apa saja argumentasi yang muncul? Simak paparan jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan Nova Scotia dengan proyek solo terbarunya, membawa lagu perdana, Still Show Up in My Dreams. Dirinya ingin menggali alam sendu dengan beat yang berbeda. Apakah hal ini adalah cara untuk merayakan kesedihan? Simak obrolannya dalam Detik Sore. Simak deretan berita bermutu dari Detikcom lainnya di Detik Sore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcoming Monday with you, Detikers. Selamat hari Senin. We are going to rock you, Detikers. We will. Jadi beda lagu ya. This very Monday with Michael Jackson starting this program. Oh, it feels so good. It feels so good and I feel like we're more than just matching, tapi lebih ke arah buy one get one ya. Boleh tolong di capture Matching dulu ya banget untuk lagi. menjadi poster kita yang terbaru. Iya. Ini buat thumbnail nanti ya. Gitu ya, jadi kelihatan gitu, akur gitu. Oh, terima kasih. Ada yang baru. Kita kan kemarin udah belajar kan, Apa terapi ketawa bareng sama Mas Kun. Coba ya, di hitungan ketiga kita harus ketawa. 1, 2, 3. Ketawa karir. Oke. Gitu, kalau sama pejabat biasanya gue begitu tuh. Oh, ketawanya Iya, emang kalau diatur kalian, ya, iya, emang. diatur. Oh, iya. Ketawa bareng sama Besti. Takut gak? Mak lampir ya. Ya kan gue apa adanya kalau sama teman-teman Iya, iya, gue. iya. Emang lo akan jadi mak lampir ketika bersama orang-orang dekat lo ya. Ketawa ketemu sama calon mertua. Belum pernah. Wih, kasihan. Sombong banget. Mentang-mentang mertuanya udah 3. Wah, amit-amit coy ya. Ya, enggak segi banyak itu lagi. Tapi ada lebih dari 1 ya? Iyalah. Enggak kan mertua tuh ada ibu ada ayah. Itu Iya, cuma maksudnya. 1. Mertua laki-laki, mertua perempuan. Oh, Itu iya. maksudnya Tapi kan kalau mertua perempuan kan orang tua gue. Oh iya bener sih. Ketawa menghadapi bulan Juli ternyata 5 minggu. Gue juga baru dikasih tahu sama warga thread, semangat ya, bulan Juli ini kita tuh berasa kayak weekday-nya tuh lebih banyak daripada weekend-nya. Iya, karena 5 minggu ya. Bener, jadi 5 minggu karena kita mengawali Juli 1-nya tuh di tengah-tengah minggu. Jadi berasa kayak panjang gitu, weekdays-nya banyak. Tapi itu semua bisa dihadapi dengan tertawa ala orang Sunda. Coba gimana tertawa ala orang Sunda? Atuh. Harus ada atunya ya? Bukan Gitu yang cenah. ing itu ya belakangnya ya? Hah? Ing? Itu verb ing ya, sedang Oh, bukan ya? apa ing itu gimana? Ing gitu. Enggak, Biasanya kan ada sanskrit itu itunya. atuh, Oh, bare atuh ya. kamana. Bare kamana atuh, bare angkat tabu sabaraha ieu teh. Bare kamana atuh Sunda, bade Bade jadi kamana deui Detikers. provinsi anyar. Eta katanya mau jadi provinsi Sunda tuh teh. Katanya ya, gue juga baru mendengar walaupun sebenarnya isu ini tuh bukan hal yang baru, di mana sebetulnya udah ada kelompok yang mengajukan bahwa Sunda ini menjadi satu daerah administratif baru gitu dan Atau mengganti namanya jadi baru. jadi provinsi Sunda Iya. gitu. Bukan Instead pemekaran of- kan?
Bukan. Tapi lebih ke ganti nama Mungkin dari Jawa penggantian Barat nama. jadi Provinsi Sunda. Provinsi Sunda, betul. Termasuk juga apakah daerah-daerahnya, daerah secara administratifnya lah ya gitu. Apakah bertambah atau mungkin melebar atau mana-mana saja gitu kan. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal Jawa Barat juga, iya sih mostly adalah Sunda sukunya gitu Atau ya. Sunda tuh juga nggak cuma di Jawa Barat. Banten juga Ada ada. Banten juga kan? Iya kalau nggak Sunda salah kan? ya, iya betul. Kayak Cirebon Jawa Barat sih. Iya. Pangandaran Baduy itu, Jawa Baduy. Barat. Iya, oh iya ada suku Sunda Baduy juga kan? Nah iya makanya. Sebenarnya akan sangat kompleks ya, kita nanti harusnya ketemu sama dosen ilmu budaya kali ya kalau soal itu. Tapi yang jelas seperti apa sih sebetulnya usulan yang dilakukan dan akhirnya juga dikaji sama DPRD Provinsi Jawa Barat juga soal penggantian Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Nah kita mau ngobrol sama perwakilan dari Detik Jabar juga, ada Mas Bima. Bagaskara. Nah, Kang berarti. Halo, Kang Bima, ini bukan Mas Bima dong. Iya betul, Kang Kang Bima. ya. Kang Bima selamat sore Kang. selamat sore. Ini kayak langsung dari Stadion Sijalak Harupat ya. Emang iya? Kang Bukan Bima ya? lagi di mana? Itu kayak stadion belakangnya soalnya. Di mana, Kang? Sidolik. Stadion Sidolik. Oh Stadion Siliwangi. Oh Siliwangi. Kang Bima punten banget tapi suaranya tuh timbul tenggelam gitu. Mungkin bisa sedikit diceki kembali sinyalnya seperti apa. Karena kita Oh, gini emang. Ya agak Oke. agak echo ya. Cuma mudah-mudahan bisa nanti lebih jelas terdengarnya seiring dengan pelaporan informasi yang hari ini akan disampaikan oleh Detik Jabar. Mungkin boleh dikasih tahu ke kita, Kang, gimana sih sebenarnya asal usulan dari penggantian nama Provinsi Jawa Barat ini jadi Provinsi Sunda? Mungkin boleh kita ajak dulu nostalgia sedikit. Ya, jadi memang usulan ini itu sebenarnya sudah muncul sejak 1 dekade lalu ya, yang dimunculkan oleh beberapa tokoh-tokoh adat Sunda, kemudian tokoh-tokoh masyarakat Sunda. Dan pekan lalu, tepatnya hari Kamis pekan lalu, tokoh masyarakat Sunda ini melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Dan di rapat kerja itu dibahas kembali dan dimunculkan kembali terkait usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi nama Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Dan hasil dari rapat kerja kemarin itu, pihak Komisi 1 DPRD menerima usulan tersebut untuk dibahas. Jadi usulan itu diterima oleh DPRD untuk kemudian selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh internal Komisi 1 maupun fraksi-fraksi dari DPRD Jawa Barat sendiri. Seperti itu. Baik. Berarti memang wacana ini bukan suatu hal yang baru gitu ya. Pengajuan untuk penggantian nama menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda itu juga sudah lama dilakukan. Terus lantas apa yang sebetulnya membuat wacana ini kembali muncul? Apakah sebetulnya baru dikaji oleh DPRD atau mungkin seperti apa, Kang? Jadi berdasarkan pernyataan dari pihak pengusul, yakni masyarakat tokoh Sunda sendiri, mereka sudah membuat naskah akademik terkait usulan ini. Dan salah satu faktor yang membuat mereka terus memperjuangkan agar perubahan nama provinsi ini bisa direalisasikan adalah semakin menghilangnya dan semakin tidak adanya budaya-budaya Sunda itu sendiri di kehidupan masyarakat saat ini. Jadi mereka menginginkan agar Sunda itu sendiri bisa kembali gaungnya kembali menggema seperti dahulu kala. Baik. Yang mengajukannya punten berarti backgroundnya adalah para tokoh masyarakat gitu ya, tokoh masyarakat Sunda gitu, seperti dosen budaya mungkin atau seperti apa, Kang? Ya, jadi pihak yang mengajukan itu gabungan antara tokoh masyarakat, kemudian akademisi, guru besar Unpad, dan sejarawan. Jadi mereka kemarin berkumpul di Komisi 1 DPRD Jawa Barat untuk membahas terkait usulan perubahan nama ini. Oke, baik Kang Bima, mau tanya soal urgensitas dari penggantian nama ini. Dari keterangan pihak-pihak terkait, sejauh mana atau seberapa besar urgensi dari penggantian nama ini dan sejauh mana kemudian penggantian nama provinsi ini bisa
itu ya apa tadi menampung dari keresahan-keresahan soal budaya Sunda tadi yang dikhawatirkan hilang tadi. Ya, jadi terkait urgensi sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi mereka itu sudah sangat mengkhawatirkan terus menghilangnya kekhasan dari budaya Sunda itu sendiri. Makanya mereka menginginkan agar Sunda itu dijadikan sebagai nama provinsi, sehingga nantinya segala hal yang ada di Jawa Barat itu bisa dikaitkan dengan Sunda dan budaya-budaya di dalamnya. Itu. Baik, berarti mungkin memperkuat juga budaya Sunda gitu ya, yang juga dinilai kemelekatannya sudah mulai sedikit pudar gitu di masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Tapi berarti untuk secara batas administratif untuk daerah administratif, apakah sebetulnya juga ada pengajuan untuk perubahan atau sebetulnya masih sama aja dengan Provinsi Jawa Barat? Kang Bima, bisa mendengarkan pertanyaan kita sebelumnya? Selamat sore Kang Bima, sepertinya Kang Bimanya ini ya. Terputus. Ada Gangguan koneksi juga untuk Kang Bima di sana. Karena dengar-dengar juga ini Stadion Siliwangi ini mau dipakai untuk pertandingan berikutnya ya di FIFA World Cup. antara Sunda Empire telah Norwegia versus Inggris ya rencananya. Tapi gue penasaran Za, lo sendiri sebagai juga orang Sunda ya, orang Jawa Barat. Betul. Apa sih budaya-budaya yang dimaksud tadi yang dirasa makin kesini makin pudar gitu? Apa menurut lo? Mungkin secara penggunaan bahasa Sunda itu sendiri kali ya sudah Bukannya mulai jarang, mana-mana ya? semakin jarang didengar gitu di kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang gitu. Kalau sehari-hari itu mungkin penggunaan bahasa Sundanya lebih ke yang casual, padahal sebenarnya bahasa Sunda juga cukup kompleks Banyak dan ininya, tingkatannya ya. cantik juga gitu Iya. ya. Coba kita cek lagi Kang Bima. Selamat sore. Let's go. Nah, Sore. iya, ini lanjutin dari pertanyaan Kak Edo dulu aja kali ya. Mungkin juga penilaian dari tim pengaju gitu ya mengenai mengapa nilai-nilai budaya Sunda ini terasa sudah lebih ditinggalkan Pudar, gitu. ya. Seperti apa sebetulnya budaya-budaya Sunda yang mungkin diupayakan untuk bisa lebih ditingkatkan lagi Iya. gitu di Budaya masyarakat. seperti apa Kang yang dimaksud? Ya, hal sederhananya mulai dari penggunaan bahasa Sunda itu sendiri ya, di mana saat ini semakin banyak, khususnya di generasi muda itu mulai jarang menggunakan bahasa Sunda untuk bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua dari nama-nama putra-putri daerah yang mulai tidak lagi menggunakan nama-nama yang menjadi ciri khas orang Sunda. Dan berikutnya terkait penamaan dari bangunan atau tempat-tempat, khususnya misalnya di Kota Bandung itu mulai banyak penggunaan nama yang tidak merepresentasikan budaya Sunda itu sendiri dan lebih menggunakan nama-nama internasional seperti itu. Jadi daripada Asep lebih banyak Kenzo kayaknya. Ya. Frankie ya. Mungkin ya. Tapi berarti secara wilayah administratif gitu nggak ada yang berubah gitu ya, melebar gitu misalnya atau pemekaran seperti itu nggak ada ya Kang? Tidak ada terkait usulan ini, hanya terkait penggantian nama secara administratif saja. Jadi untuk luas wilayah kemudian jumlah kabupaten kota itu tidak masuk dalam usulan yang diajukan oleh masyarakat Sunda itu. Baik. Berarti nanti ini usulannya juga akan dibawa ke pusat juga ya Kang ya. Dan apakah sudah ada pembicaraan begitu antara pemerintah provinsi dengan pusat terkait hal ini? Nah, terkait usulan ini kemarin itu baru disetujui untuk dibahas lebih lanjut, dan informasi yang saya peroleh pada hari Selasa besok tanggal 7 Juli DPRD Jawa Barat khususnya Komisi 1 itu akan kembali menggelar rapat kerja untuk membahas terkait usulan pergantian nama ini lebih lanjut. Jadi sebenarnya proses pergantian nama ini masih sangat panjang ya. Karena secara kelembagaan DPRD itu belum menyetujui terkait penggantian nama, mereka baru menyetujui adanya usulan tersebut untuk kemudian dibahas lebih lanjut. Berarti hingga saat ini usulan ini baru sampai ke ini ya di DPRD gitu ya. Ya betul, baru sampai di DPRD.
Baik, terkait juga mungkin masyarakat sudah sempat ada yang bersuara gitu ya, bagaimana sebetulnya wacana ini tuh apakah diterima atau mungkin juga Ya. menuai pro kontra gitu di tengah masyarakat? Ya, banyak juga suara-suara dari masyarakat ya, dari berbagai kalangan, mulai dari mama, kemudian Gen Z. Mereka mayoritas itu mempertanyakan terkait urgensi penggantian nama, karena menurut mereka itu masih banyak atau masih ada masalah-masalah lain yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas oleh pemerintah, seperti masalah pendidikan yang belum merata, kemudian kemiskinan yang angkanya masih cukup tinggi, hingga masalah pengangguran. Jadi mereka lebih setuju pemerintah untuk memikirkan terkait pengentasan masalah-masalah secara ekonomi yang ada di masyarakat. Ya, ya. Mewakili masyarakat yang bukan Jawa Barat, gua memahami perasaan masyarakat tersebut karena memang sebagai jurnalis ekonomi juga Jawa Barat nih selalu dikaitkan sama yang namanya Gini rasio, ketimpangan. Karena memang penduduknya banyak banget, Penduduknya terbesar banyak banget, se-Indonesia. Betul. Dan ya masalah kemiskinan juga selalu jadi momok begitu untuk Provinsi Jawa Barat tuh bisa level up gitu ya. Itu dia, karena sebetulnya juga di satu sisi mungkin kenapa komentar tersebut ya yang juga disampaikan dari Gen Z sampai emak-emak gitu ya. Nah, saya sebagai yang mewakili di sekitar di antaranya ya. Sepakat. Pak enggak, ini pasti juga anggarannya nggak sedikit gitu untuk akhirnya Betul. melakukan perubahan Iya. secara administratif, walaupun yang berganti ya hanya nama aja, tapi ya pasti kan juga membutuhkan biaya juga. Ada gambaran gitu Kang, kira-kira berapa besar sih anggaran kalau misalnya memang perubahan ini tuh disahkan gitu, dilakukan? Kalau terkait anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan wacana ini, memang belum ada estimasi atau gambaran berapa kira-kira yang dibutuhkan. Namun yang pasti dibutuhkan biaya tidak sedikit untuk jika nantinya wacana ini benar-benar terwujud, misalnya penggantian nama secara administrasi di kantor-kantor dinas yang tadinya misalkan Dinas Provinsi Jawa Barat kemudian harus diganti dengan Dinas Provinsi Sunda, itu kan pasti membutuhkan biaya dan jumlahnya tentu tidak sedikit dengan jumlah yang banyak seperti itu. Jadi memang menurut perkiraan tidak murah untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat. Iya, iya. Sepakat. Apakah dari KDM sudah ada keterangan Kang terkait usulan ini? Sudah ada respons barangkali? Ya, Gubernur Jawa Barat sendiri belum memberikan keterangan yang mengenai munculnya wacana ini, karena saya sendiri belum berkesempatan untuk bertemu atau mewawancarai langsung beliau. Namun malam ini karena kebetulan ada agenda beliau di Kota Bandung, rencananya akan kita konfirmasi dan kita mintai pendapat atau respons mengenai adanya usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat. Tapi sepertinya usulan kali ini terlihat lebih serius ya pembicaraannya daripada sebelum-sebelumnya ya. Ya betul, karena memang usulannya disetujui untuk dibahas lebih lanjut melalui legislasi resmi di DPRD Jawa Barat. Jadi karena kalau sebelum-sebelumnya hanya muncul ke permukaan kemudian menghilang dan muncul lagi menghilang lagi, kali ini usulan ini muncul dan dibahas oleh wakil rakyat di DPRD. Baik. Baik kalau begitu. Terima kasih kalau gitu Kang Bima, silakan kembali lanjut main bola di Stadion Siliwangi. Apakah memang ada pertandingan gitu yang akan dilangsungkan dekat-dekat ini di Stadion Siliwangi? Nggak ada, ini kebetulan kita lagi ada di mes Persib aja karena ada agenda liputan tentang Persib Bandung, jadi kebetulan aja ada di sini gitu. Oh, baiklah kalau gitu. Siap. Hidup Persib. Selamat. Salam buat Tom Haye. Iya, menggather informasi soal Persib juga ya. Atur nuhun Kang Bima atas laporannya, kita nantikan juga berita lainnya dari Detik Jabar. Selamat sore, Blujeng. Sore. Sonten. Terima kasih Kang Bima. Ulah lila teuing atuh. Apa tuh? Jangan lama-lama atuh. Oh Ya kan? iya. Coba nih gue Tapi coba itu ya. kasar banget, enggak Emang kasar iya? banget sih. Ya, tong lami-lami Jangan teuing, lama-lama gitu. Iya. Kalau ini Abdi Bogoh Kasalira. Maknya. Itu halus ya. Halus. Abdi Arateul Bogoh kan? awak.
Terus apa dong harusnya? Aratul. Aratul, Kenapa- awak, Oh, kenapa gue jadi Korea ya tadi ya Aratul? Aratul. Hanggul. Ulin atuh tong cicing wae. Hayu bada ka mana? Ayo, Ulina? eta. Eta. Kita break dulu kalau gitu ya. Karena kita mau Jangan cicing. diam-diam aja. Iya. Gitu. Tapi kalau itu hati-hati ya kalau di provinsi yang Iya. lain itu bahasanya beda artinya. Kita mau ulin ya. ulin. Ya. Ulin atuh. Salayana. Hayu atuh bade ulin ka mana? Saatos ieu Ulin ka kokas. Saatos ieu bakal balik deh. Jadi tong ka mana-mana tetep we di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Nah ini versi Batak kan begini. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kenapa kita obrolan dewasa banget ya mau beli kursi? Itu kayaknya nggak ada di list kita ketika kita masih zaman sekolah atau kuliah kayak galau nih mau beli furnitur gitu. Obrolan Bahkan orang kursi game juga gak kepikiran ya Iya anak zaman kan? sekarang tuh baru. Iya, ya mungkin kalau dulu kan jelas sekarang gak kebeli ya. Tapi gue jujur naksir banget sama kursi yang kemarin kita dudukin itu. Ya, nanti kan ya besok kita ada yang spesial juga di Detik Sore. Jadi buat yang baru gajian atau mungkin masih bingung duit gajiannya mau diapain. Nah, besok kita akan hadir dengan solusinya ya. Insya Allah. Tapi ngomong soal duit, lagi-lagi uang. Ada yang ketangkep juga pas OTT kemarin dan temuan uang tunai termasuk juga logam apa ya sebutannya? Soalnya bukan logam mulia Kak, dia tuh kayak kepingan platinum gitu. Itu ditemukan di mobilnya dia. Ini siapa sih yang lagi di OTT? Bupati Langka. Oh, Sumatera Utara nih. Betul ya kan. Jadi sebetulnya mungkin isunya sudah beberapa waktu lalu juga terdengar ya, tapi sudah ditangkap juga oleh KPK dalam serangkaian operasi tangkap tangan mulai di tanggal 1 Juli kemarin ya kan. Kemudian nih si Bupati Langkat ini ya dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa secara secara intensif. Dan akhirnya Ondim sebagai korupsi diangkat juga sebagai tersangka, ditetapkan maksudnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait juga proyek ya. Jadi diduga telah menerima suap dari berbagai pihak swasta ya, yang juga memang lagi ada ya proyek lah ya di daerah kepemimpinannya gitu. Nah, jumlahnya ya dari gratifikasi yang diduga diterima oleh Bupati Langkat ini mencapai 3,5 miliar rupiah. Gitu ya. KPK juga sudah menguraikan sumber gratifikasi yakni adalah mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Langkat. Jadi ada juga pengangkatan kepala sekolah ya dari tingkat SD, SMP serta pengadaan seragam sekolah SD juga dalam kasus ini cukup terseret juga. Nah, salah satu yang juga cukup unik dari penangkapan dari Ondim ini, jadi ada barang bukti lah ya yang juga ditemukan dalam kasus ini, yaitu adalah uang tunai ya dalam bentuk rupiah, dalam bentuk SGD ya Singapura dolar, dan juga logam platinum. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis logam yang sebetulnya cukup jarang ditemukan dalam kasus korupsi. Karena biasanya tuh yang jadi barang bukti kan ya emas lah ya gitu. Yang paling banter atau perak paling ya. perhiasan gitu, betul. Nah ini Timah tuh, nggak mungkin sih. iya batu bara mehong sih ya, tahu mehong nggak? Cuma agak susah dikumpulkan di dalam rumah ya. Ini di dalam mobil, apalagi di Iya. dalam mobil ya. Iya. Gitu. 55 kilo loh, banyak juga itu. Betul, ini kalau KPK bilang ini adalah salah satu alat bukti yang jarang sekali ditemukan KPK dalam
kasus tindak pidana korupsi. Si logam platinum itu atau platina ini juga termasuk dalam kategori logam mulia. Memang dia warnanya putih keperakan dan bahkan katanya ini lebih langka dibandingkan emas sebenarnya. Dan harganya juga termasuk salah satu logam paling berharga di dunia. Gua nggak tahu apakah dia lebih mahal dari emas apa enggak ya. Tapi yang pasti dia cukup langka. Harusnya sih ketika dia langka harganya juga cukup tinggi nih. Nah, si platinum ini dikenal tahan terhadap korosi. Jadi dia bikin logam ini nggak cuma dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan premium, tapi juga digunakan secara luas di berbagai sektor industri, termasuk di dalamnya otomotif, peralatan laboratorium, komponen elektronik, sampai juga medis dan juga menangani beberapa jenis kanker. Si senyawa platinum ini jadi cukup tinggi khasiatnya karena banyak sekali kegunaannya dan langka Itu keberadaannya. dia. Nih gue bersearching Ria, berapa sih harga per bar atau batangan platinum? Sebetulnya cukup bervariasi juga, memang popularitasnya agak sedikit kurang lah ya dibandingkan dengan emas, tapi sebetulnya juga cukup ini ya, sudah umum juga dicetak gitu ya. Salah satu harga yang gue temukan ya itu adalah per 1 kilogramnya itu sekitar 950 juta Per 1 kilo. rupiah. Iya, 1 kilo. Kali tuh 55 kilogram di dalam mobilnya. Puluhan ya miliar kan? lah sudah ya. 950 juta rupiah per kilogramnya, hampir 1 M. Kalau KPK di awal penelusurannya sih katanya satu keping logamnya itu nilainya 900 juta. Nah kalau jumlahnya 55 keping jadi sekitar 40 miliar lah totalnya. Mirip-mirip sama tadi yang disampaikan berarti sama Eiza. 900 sampai 950 juta. Ini udah reseller kayaknya, ini udah ada dari Tiffany & Co, kayak udah ada mereknya. Kalau dibanding sama emas 1 kilo tuh lebih sih tahu dari dulu, 1 miliar kalau dengan harga sekarang. Kalau ayam 24.000 Kak. Dubai Chewy coklat 60.000 Kak. Satunya Iya. gitu. Udah Kalau mahal, ini udah mulai turun tuh ya. Iya. Kemarin lebih mahal kurang lagi kan. ahli aku kalau kayak gitu. Kalau Dubai Chewy aku tahu lah dari vendor mana berapa harganya tahu. Cilok bojot Itu 25.000 Kak. tergantung yang ukurannya ya. Kalau yang gede isinya 8. Lebih banyak. 8. Gue lebih banyak dari itu. 12 ada gua. Dibeli di Ih, mana korupsi. lu? AA lu. Nah, ini berarti Hah? Iya, yang mix. mozzarella. Yang mix besar kan? Yang besar. Iya, lebih dari 8 gue. Di korupsi kali Lu. gue. Iya. Lu beli di mana Tapi lu? lo harganya lebih murah 25. Gue bisa 22 gua harganya. Nah, di mending sini. pada beli deh Setiabudi semua. Menurut gua harus udah ada cap HET ya. Harga eceran tertinggi. Iya, biar ini sama. Mungkin kita harus cek lagi karena kita udah lama nggak jajan itu. Itu dia ya, Iya. maksudnya kasus dari daerah juga dan lagi-lagi penangkapan tangkap tangan dari Iya banyak pemimpin daerah banget juga. bupati yang ditangkap. Kemarin juga yang Kuansing juga ditangkap OTT juga kan. Iya. Yang menyeret-nyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Tapi ya mudah-mudahan lebih banyak lagi yang ditangkap sehingga bisa dibabat habis seperti arahan Presiden juga. Kalau memang ada korupsi tidak ada ampun buat para koruptor itu ya. Itu dia ya. Termasuk nggak ada ampun nih buat si Bang Jago yang kemarin viral banget katanya lo nggak kenal gue. Siapa sih? Ada orang Jagakarsa. Iya maksudnya emang dia sebenarnya pada aslinya tuh siapa gitu. Kalau dia kayak lo nggak tahu gue buka ini Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Jadul Kan kita banget. kayak sorry Kak gitu. Iya. Walaupun juga tetap dia juga nggak mungkin semena-mena juga di jalanan ya. Nggak mungkin dia mau jadi Bang Jago kayak gitu. Ini nih katanya inisialnya FRS umur 30-70 tahun. Faris. Bukan terlalu obvious ya. Jadi dia kan bawa motornya Kawasaki Ninja nih kebetulan nih kan. Jadi dia sempat terekam kamera oleh salah satu orang pengendara yang ngaku ya dibentak lah ya. Kemudian pada saat rekaman video berlangsung si tersangka pemukulan pemotor ini
malah nyamperin dia dan ngebukul lagi gitu, bisa sampai 2 atau 3 kali lagi gitu. Nah kemudian ini viral dan sudah ditangkap juga tersangkanya ini FRS dan sudah ditahan di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan, disangkakan dengan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Oh bisa tuh ya penganiayaan ringan? Iya. Aku mau ngadu ah. Tetap aja. Tetap aja ya, ini jadi satu hal yang tidak dibenarkan ya, walaupun akhirnya kasus ini juga terblow up karena memang juga ada video yang juga menangkap hal tersebut. Walaupun begitu, mau ada kamera atau enggak, tetaplah harus bisa menghargai sesama pengguna jalanan. Iyalah. Terutama juga ketika ditegur, kita kurangi tense-nya lah ketika ditegur. Udah nggak pakai helm. Iya. Terus juga dari video yang beredar juga agak gengges ya suaranya gitu Motornya ya. kan. Motornya ada suara dianya juga ya. Iya, nggak terima ditegur ya? Nggak Iya terima ditegur. betul gitu. Jadi Katanya dia orang Kediri aslinya. Aslinya tuh KTP-nya Kediri apa orang Kediri gitu, asal Kediri. Bukan orang sana asli, bukan Akamsi juga gitu. Gue juga nggak tahu kenapa kemudian beliau bisa mengeluarkan kata-kata, lo nggak tahu siapa gue, siapa memangnya gitu. Siapa, please. Dunia kan nggak berputar di atas kepala kita doang kan. skuter ya, kalaupun selebritis kurang terkenal kayak juga bukan selebritis juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi contoh juga tuh, emang enak ditunjuk polisi. kayak lagi diarahin gitu. Yuk foto-foto, tunjuk yuk. Iya, kayak lagi ulang tahun. Gitu. Foto kelas apa pernah gitu gak? Senyum semuanya Pernah. senyum. Tunjuk. Itu Ya, mana di belakangnya ada ojol yang nggak pakai helm lagi. Emang Jagakarsa agak beyond sih Iya orang-orangnya. loh, padahal gua akuin. Jaksel ya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga untuk kita semua sebagai pengguna jalan untuk bisa saling menghormati. Karena juga lagi ada viral juga, walaupun ini nggak ada hubungannya juga, tapi tetap viral juga soal pengguna jalan yang merokok. Wah, gue kesel banget itu sih. Di tengah jalan ya sambil membawa motor gitu ya. Gue membawa roket, wow. Gede Neil juga. Armstrong lu. Kayak roket. Tapi katanya ada loh komunitas yang ngeringkus orang-orang yang suka ngerokok di jalan. Silakan. Gue lupa Silahkan. namanya apa, tapi ada gue nemu di IG. Jadi kayak kemarin si Yakuza itu, Yakuza yang di Jawa Timur. Iya. Nah ini dia juga Membentuk. untuk mengadvokasi orang-orang yang terganggu sama pengendara motor yang suka merokok di jalan. Itu Gak dia. boleh tuh ya, sangat Betul. berbahaya buat pengendara lainnya. Gue setuju yang namanya mata dibalas mata, nggak boleh ngomong gitu. Tapi dulu tuh ada momen di mana hukuman untuk orang yang menurut gue cukup lucu dan cukup membuat jerak juga sih harusnya ya. Jadi zaman dulu tuh ada aturan, gue nggak tahu di Jawa Barat atau di Bandung aja, tapi yang jelas untuk para pengguna knalpot yang berisik, hukumannya adalah dia suruh taruh kupingnya di samping knalpot. Emang enak. Sama polisinya digiring-giringin. Nah, Iya. dengerin dah tuh gitu. Menurut gua tuh walaupun di satu sisi pasti juga banyak yang kayak itu melanggar Iya HAM sih. karena bisa merusak gendang telinga ya, tapi kan Now ya you udahlah. know, But ya. anyway, gue juga kayak kalau yang merokok itu kita matiin aja rokoknya di hidung dia. Biar tahu rasanya kalau kena abu rokok di jalan gitu. Gak boleh ya. I shouldn't say this in national media ya. Oke, sorry. Pelajarannya adalah jangan pernah lakukan itu, apapun alasannya, apapun Iya, nanti benar. hukumannya. Karena bayangkan aja, kalau misalnya lo sendiri nggak nyaman terhadap hal itu, berarti orang lain juga gitu. Jangan sampai mau itu rokok, mau itu knalpot racing. Iya. Nyanyi boleh kan nyanyi di jalan? Nyanyi lagu India lagi. Oh, my heart will go on gitu bisa. Asalkan jangan lepas tang ya, membahayakan orang lain juga itu akhirnya. Iya, Kayak terlalu performatif bang. terlalu performatif. Iya. Lanjut. Yang pasti hari ini kita merayakan keberhasilan Inggris dan Norwegia yang berhasil melaju ke babak 16 besar. Walaupun terpotek hati para ini ya Pendukung Brazil Brasilia. ya. Iya benar. Iya. Neymar Lo- katanya menangos ya. Iya. Tapi itu juga pertandingan juga ini banget sih, maksudnya sengit banget gitu ya. Dramatis. Gitu dari Norway dan juga Brazil kayak ya emang udah ada bracketnya sih. Tapi maksudnya kayak
If we can keep the best for the last. Jadi Inggris lawan Brazil gitu maksudnya jadinya. Enggak ya nanti aja dulu gitu. Coming soon aja dulu. Tapi prediksi gue juga salah sih. Gue tadinya Iya, mengira akan Brazil gitu ya akan melaju, tapi ternyata benar Erling Haaland dan kawan-kawan tuh kekompakannya luar biasa loh waktu menghadapi Brazil, dan ya Brazil juga kayaknya underperform jadinya kalah 2-1. Dan Norwegia yang notabene adalah peserta awal di Piala Dunia alias perdana di Piala Dunia, ternyata sukses melaju dengan cukup gemilang loh di setiap babak yang mereka lakoni. Iya, walaupun sebetulnya juga Neymar ini juga memberikan sedikit sedikit tap on the back juga untuk Brazil, karena memang juga menyumbang gol ya di menit-menit akhir, kalau nggak salah di menit ke berapa? 67? 90 waktu injury time. Iya, Neymar juga. itu dia. Dan Neymar sebetulnya juga masuk sebagai pemain pengganti pada Iya. menit ke 67 juga gitu ya. Sebenarnya banyak yang menyayangkan kenapa Neymar Di penggantinya akhir. gitu, karena harusnya ada banyak pemain lain yang mungkin akan bisa nambah daya gedor Brazil sehingga bisa ngejar ketertinggalan, tapi Neymar diganti, ya itu pilihan dari pelatih. Barangkali juga ya last dance buat Neymar juga ya, ini adalah Piala Dunia terakhirnya juga, dan sayang juga karena beliau juga masih cedera kondisinya sebenarnya, sehingga nggak bisa banyak kasih sesuatu gitu buat Brazil. Tapi ya namanya juga sepak bola, kita harus go on gitu ya. Dan selamat juga buat Norwegia, memang deserve untuk bisa maju ke babak 16 besar karena permainannya sungguh sangat menawan dan memikat. Juga buat Inggris yang berhasil hari ini menang 3-2, itu nggak kalah dramatisnya lagi. Gimana 3-2, 2 gol dari Harry Kane. Inggris berhasil melaju ke babak 16 besar. Betul. Jadi total top scorernya sekarang ada 3 orang dengan 7 gol sama, yaitu Mbappe, Messi, dan Haaland. Dan tiga-tiganya masih main sampai hari ini. Keren. Di satu sisi juga ini balik lagi ngomongin soal Inggris juga, ternyata salah satu nama yang paling banyak digunakan di Inggris itu adalah Harry ya. Harry ya, Iya, Harry siapa yang tadi ngegolin? Harry Kane, Hampir mau ngomong Harry Styles. Harry Potter. Harry Potter, Prince Harry siapa coba panjangannya? Hari Rabu, Kamis, Jumat kita akan Gue juga kembali gak tahu lagi. Prince Harry kepanjangannya, Adipati Sussex. Kenapa Adipati sih? Tapi memang namanya Adipati ya. Boleh itu gak Google lo, Inggrisnya gak usah kan. ditranslate bahasa Indonesia. Lihat versinya, Duke of Sussex. Adipati. Jogja dia. Berarti Adipati Dolken itu adalah Duke of Dolken. Yes. Duke Nanti of sampaikan ya ke Mamang ya. Iya, ini ternyata Harry yang paling banyak namanya, dan juga Harry jadi pahlawan untuk Inggris hari ini dengan brace-nya. Harry bersama Harry. Harry, kita nonton Pildun terus ya. Cukup menarik juga ini. Tapi berarti Inggris semalam itu, tadi pagi itu udah 16 besar ya? Udah melaju ke babak oke. 16 besar, nanti akan berhadapan dengan siapa? Inggris akan berhadapan dengan Kecap. Norwegia. Kan tadi Brazil versus Norwegia. Bukan dong kecap. Iya, Hari ini iya, kita iya. akan besok kita akan menantikan pertandingan Bang Dodo berhadapan dengan Spanyol. Weh, Spanyol sih. Portugal Spanyol. Lo Spanyol ya, gue Portugal ya. Ih, kerupuk aja boleh gak? Ini kopi ya. Boleh. Tetap taruhan gak sih itu namanya? Gak boleh ya? Gak boleh. Orang mau bersihin harta, zakat, ini Nah, gak boleh ya, gimana sih? Detikers. Daripada korupsi, tetap gak boleh ya, sama aja. Not to Sama compare. aja. Kita break dulu, Detikers, habis ini kita masih akan punya editorial review, Yuhu. ya kan? Ini kayaknya juga Kita mau kalau ngomongin tetangga ya. tetangga ya, tapi kali ini bukan bisik-bisik, kita harus justru belajar-belajar dari tetangga, ya kan? Karena tetangga kita yang satu ini juga sebetulnya juga cukup mengungguli di beberapa bidang, terutama juga banyaknya yang investasi asing masuk ke dalam negara Iya, tersebut iya. gitu. Kita ya. mau tiru apa yang sudah mereka lakukan sehingga bisa naik kelas, supaya kita juga bisa ikutan naik kelas juga nanti. ATM, Amati, tiru, makan dulu. makan dulu.
Kita break dulu Detikers, habis ini kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kami perwakilan dari Detik Sore mengucapkan selamat Menempuh menikah hidup baru baru untuk Taylor Swift dan Travis Kelce. Semoga Kelce. Samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Itu dia. Ya Gua kan? tuh lagi nge-searching, how do you actually pronounce Kelce Kelce, in iya, gua Travis juga Kelce? tahu. Coba ya kita dengar ya. Kita dengar I'm ya. not gonna lie. Kelsey has a nice. Kelce. Oh, Kelce. Travis Kelce. Ternyata salah. Ulangi. Cantik ya. Kelce. Kayak healthy ternyata Iya. Kelce ya. Selamat menempuh hidup baru untuk Ya. Taylor Swift dan Travis Kelce, dua sosok superstar sebenarnya di bidang masing-masing ya. Betul. Satu di musik, satu di NFL, dan dua-duanya sudah resmi sebagai suami dan istri oleh Kenapa lo ketawa? Jadi gue ketawa kayak juga. aneh gitu, kayak gue bayangin mereka tuh di depan penghulu. Oh, biasa aja. Gue ngebayangin mereka salaman di pelaminan. Iya itu satu. Cuma gue ngebayanginnya penghulu gitu, instead of pendeta mereka berdua. Oh, Jadi kayak iya, bener. jongkok lagi Di duduk atas gitu. meja gitu ya. Sudah dilaksanakan juga di Madison Square Garden Yep, ya di MSG. New York juga. Sebenarnya itu juga salah satu area atau apa ya? Bukan area, maksudnya satu tempat yang cukup bersejarah juga buat Taylor Swift karena beberapa kali juga membuat konser di sana juga di era 2019, 2022 juga untuk albumnya juga. Tapi memang ini cukup apa ya, membuat banyak orang penasaran kayak apa sih pernikahannya di dalam sana karena para selebritis itu dilarang membawa handphonenya. Oh iya. Atau nggak boleh. Tapi ada Pokoknya foto you kan di sana. ditebus ya. 50.000 ya. Gak tahu sih, tapi nggak banyak sebetulnya yang, bukan nggak banyak, bahkan gue belum melihat juga fotonya terleak. Ada sih satu, tapi juga banyak yang bilang katanya itu AI juga gitu, foto yang ke-leak karena memang undangan Iya lagi. yang diundang sama kedua mempelai ini. Undangan yang datang ya. Di undangan yang datang juga cukup apa ya, mereka juga cukup respect lah sama pernikahan yang dilangsungkan juga gitu ya. Beberapa selebriti sebenarnya terlihat ya, anyway MSG itu kan ada di pusat kota New York sehingga sangat mudah ditangkap sama paparazzi. Beberapa kayak Bradley Cooper bersama dengan Gigi Hadid di dalam mobil. Siapa lagi yang datang ya? Axl Rose. Axl Rose, Selena Gomez. Betul, Besti itu pasti Sama datang siapa juga. nama suaminya? Benny Blanco. Benny bukan? Blanco. Bener ya? Iya Benny benar, Blanco. Benny Nah, Blanco ya. Itu dia. Biaya pernikahannya tolong jangan minta rekomendasi ke Taylor Swift, nanti postingannya di tag gitu kan. WO by, venue by, Iya lagi. MUA, MC. Nah, Kalau dia mungkin lebih dia ke akan tag. all by myself. Gue nggak tahu sih apakah akan di-post atau enggak ya, sama seperti tren-tren pengantin. Iya. Ya kan biasanya tuh. Selebritas tanah air Iya ya. kan gitu. Tapi yang jelas biaya sewa harian si venue-nya doang, ini baru venue ya. Itu adalah 1 sampai 2 juta US dollar per malam. Ini walaupun hanya beda satu angka tapi gede banget perbedaannya. 8. Hah? Berapa per malam? 1 sampai 2 juta US dollar per malam. Murah ya. Siapa lu bisa Enggak, dengan harta Taylor Swift dan Taylor Kelce yang banyak banget itu, justru gue kira akan lebih mahal lagi. itu sih venue-nya. Tapi kalau total hari yang dibutuhkan untuk si pestanya dari yang set up, Oh, loading barang Loading gitu ya, termasuk barang. juga kali ya. bener, dekorasi ya kan, itu 4 sampai 5 hari. Makanya buat si Seminggu venue-nya lah ya. dan gedungnya doang aja tuh 8 sampai 10 juta dolar. Easy peasy buat Taylor Swift mah. Begitu. Sekali nyanyi doang itu di daiset. Gua juga kalau jadi MC-nya geter sih ya. Tapi Coba gimana kalau MC menyambut mempelai datang. gue lebih ke deg-degan aja nih, keluarga siapa duluan yang harus difoto, pejabat mana yang harus didahulukan Oh iya untuk bener, foto di disebutin pelaminan. namanya. Selamat datang kepada wali kota New York periode 2020 sampai 2025. Mumsar Mamdani. Itu yang kan yang sekarang. Oh ya yang sekarang Yang berarti ya. sekarang dong. Assalamualaikum
Bapak Mamdani, Wali Kota Major. New York beserta istri dan jajaran. Kami persilakan untuk foto terlebih dahulu bersama dengan Mereka pengantin. gitu juga nggak ya? Kalau di bule-bule tuh. Ya nggak tahu ya, kebetulan atau belum pernah fotografernya nge-MC. nyamperin. Iya sih. Dan jangankan Gua nge-MC pernah jadi ini deh. tamu juga gue belum pernah ya wedding bule. Kurang Iya, temen iya, bule iya. kali gue ya, nggak pernah diundang. Nggak Kayak mereka masalah. nggak yang grande gitu deh. Kayak kalau mau foto ya udah foto aja nggak usah diurut-urutin gitu. Ya. Atau pernikahan Intuisi yang aja. besar kayak gini tuh juga mungkin hanya di kalangan yang tertentu aja. Kalau misalnya kayak orang biasa tuh jarang tahu yang ngundang 100-200 orang di pernikahannya mereka. Biasanya mereka nikahannya ya intimate aja ya. gitu. Tapi ini banyak banget yang diundang Emang yang pasti, suka kan? sekali undang-undang itu number row. Number row Number berapa? row. Number row. Tolak. Number row undangannya berapa number row? 200. Gak mungkin. Pasti banyak Harusnya kan? lebih ya. Iya kan? Iya. Tuh, emang Tapi iya emang sih. salah satu keunikan budaya Indonesia mau itu number row maupun juga dari Sunda Empire emang senang Juga ngundang begitu ya. Senangnya berbaur, berkumpul bersama berbagi orang-orang. kebahagiaan ya kan gitu. Itu dari New York City. New York City. Kita beralih ke Lumajang. Ada apa di Lumajang? Nggak tahu. Atau mau ke Lempeng? Lempeng. Lampung maksudnya. Oh, Lampung. Gue kayak terlalu berlebihan deh gue. Iya berlebihan. Ada yang tapir yang disembelih kemudian Iya, dicari-cari itu astagfirullahaladzim. parah Dia tuh banget sih bukannya- kata gue mah. Itu tuh dari mana ya? Dia harusnya dari Taman Nasional nggak sih? Nggak Dari tahu ya. hutan. Iya oke. Lampung tuh 90%-nya hutan. Emang Nggak iya. 90% sih, tapi dominasi wilayah Lampung akan hutannya tuh masih banyak. Dan ini juga sempat viral juga kan bahwa kemudian disembelih katanya dimasak jadi rica-rica. Kata gue mah Astagfirullahaladzim. berlebihan ya kalau kayak Iya. gini guys. Ini dia emang kalian tahu dagingnya juga rasa apa, kayak ya udah dikubur aja kalau memang udah mati gitu. Tapi the fact that bahwa kita tahu kemudian dagingnya dimasak Masak. dan kemudian dijadiin rica-rica tuh Menyedihkan. horrible sih ini. Iya, Dan iya, jangan iya. sampai terulang di daerah-daerah lainnya ya, Detikers. Ini juga kan mana hewannya juga hewan Enggak yang enggak. terancam punah. Satu itu, kedua juga sebetulnya tapir tuh nggak pernah dikabarkan ya, correct me if I'm wrong, tapi juga bukan jenis hewan yang agresif juga gitu loh. Kayak kapibara dia. I don't know how friendly, tapi I don't tidak think they membahayakan. attack human, Iya. iya, atau tidak makan daging manusia lah gitu sebenarnya ya kan. Tapi mungkin sebenarnya ini adalah salah satu upaya untuk bisa memberikan efek jera juga, karena jadinya para penyembelih tapir ini nyebutin namanya aja jadinya kayak komedi, tapi Iya. kejadian gitu. Para penyembelih tapir itu dikenakan sanksi katanya ya. Iyalah. Iya Karena kan sih, harus. iya. Sebenarnya dia udah mati duluan kan baru kemudian I don't dimutilasi know. atau dalam kondisi hidup. Yang pasti memang tapirnya ini dia masuk ke pemukiman warga Detikers dan Iya. kemudian dianggap ya meresahkan barangkali ya Iya. atau bagaimana, akhirnya kemudian ini berakhir dengan disembeli, kepalanya dipenggal. Ada video yang menunjukkan bahwa kepala tapir ini sudah dalam kondisi terpenggal gitu, sudah dalam kondisi dimutilasi juga badannya. Jadi katanya juga sudah diletakkan di atas daun pisang di sebuah lahan terbuka dan katanya mau dijadikan rica-rica. Hukumannya apa tuh buat orang-orang yang melakukan perbuatan ini? Apakah sudah ada keterangan dari kepolisian? Yang jelas 4 pelaku sudah diamankan ya. Jadi ini juga udah dikonfirmasi juga ya oleh Pemkab Mesuji juga, kemudian ya dari Kapolres Mesuji juga memang menerima gitu ya laporan tersebut. Kemudian juga memberikan himbauan kalau misalnya memang terlihat lagi gitu ya tapir atau mungkin juga hewan-hewan lainnya juga yang memang tidak biasa berada di daerah ya, Pemukiman. pemukiman gitu ya, untuk melapor aja gitu, dilaporkan aja
temuan atau hewan tersebut gitu, instead of Main hakim diserang, sendiri ya. main hakim sendiri dan segala macam juga gitu. Belum jelas apa hukuman yang diberikan kepada keempat pelaku tersebut, tapi yang jelas salah satu yang juga cukup triggering adalah karena memang juga video yang menunjukkan si hewan tapir itu juga salah satu pelakunya tuh mengacungkan jari tengah lah gitu. Oh gitu. Iya, ya Wah, salah satu video yang sengak banget ya. makanya gitu. Tapi yang jelas dengan adanya hukuman, walaupun kita kembalikan juga ya ke pihak berwajib gitu ya. Kenapa hukuman ini penting tuh agar bisa menjadi pelajaran juga gitu Oh, ini ya. foto-fotonya di-spill ya. Gitu. Itu Tapi dia. ya jadi refleksi buat kedua belah pihak juga sih, dari pihak yang berwajib satu dalam hal ini mungkin BKSDA atau KSDAE dan juga masyarakat, bahwa mungkin dari pihak otoritas kurang sosialisasinya ke masyarakat bahwa ada hewan-hewan dilindungi yang memang harus dijaga keberadaannya, jangan sampai disalahgunakan. Itu mungkin juga jadi salah satu refleksi dan Sedih juga buat masyarakat banget. untuk bisa lebih meliterasi diri sendiri juga gitu, nggak melulu harus di feeding sama pemerintah barangkali atau otoritas terkait soal hal-hal kayak gini. Jadi mengandalkan intuisi sebagai sesama makhluk hidup aja. Termasuk juga ya kenapa pentingnya juga edukasi sama masyarakat, bahwa gue tuh pada saat melihat berita ini ya, yang dalam pikiran gue sebagai pecinta hewan, walaupun mungkin sekarang masih performatif aja karena gue I didn't do anything for them Nggak juga. ada hewan peliharaan juga Iya ya. gitu. Tapi yang jelas gue tuh belum pernah lihat tapir secara langsung deh kayaknya gitu. Di kebun binatang juga nggak? I don't recall. Di buku paling ya cuma. Iya, ya beda. Di video juga gue sering gitu kayak tapir tuh makan apa gitu. Tapi yang jelas, nah si tapir Asia atau Tapirus indicus ini merupakan satu-satunya spesies tapir yang hidup di Asia. Yang ada dibunuh itu? Iya Oh gitu. Jadi ya kenapa penting masyarakat untuk tahu bahwa bahkan negara lain tuh juga nggak punya loh Iya. apa tuh namanya tapir di negaranya mereka, dan mereka Extremely rare ya. iya mereka kenapa mereka harus dilindungi, kenapa mereka ini juga harus dikembalikan ke alam gitu ya, dan termasuk juga fungsi tapir ya, tiap binatang diciptain sama Allah pasti ada fungsinya Iya. ya, tapi yang jelas salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan gitu. Termasuk juga dia tuh part of the gang, nama gengnya dia tuh adalah The Big Five Mammals. Oke. The Big Five Mammals ini tuh membernya tuh si tapir, terus di Pulau Sumatera aja tuh ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan juga beruang madu gitu. Jadi ini tuh ya maksudnya jenis-jenis binatang yang juga memang juga harus didapat perhatian lebih juga Iya, gitu. betul sekali. Ya kan? Harus dapat perhatian lebih karena yang gue tahu memang dia extremely rare, jumlahnya sangat terbatas sekarang sisanya di dunia. Ya proses hukum sudah berjalan dan tetap akan dikenakan terhadap para pelaku Detikers, dan juga perlu diperkuat pelindungan habitat serta meningkatkan sosialisasi ya. Mudah-mudahan habis ini nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Kalau ketemu Benar. gajah, harimau, Iya. tapir, ya hewan-hewan lainnya boleh dihubungi otoritas terkait, damkar barangkali yang mungkin nggak tahu Ya. mau apa yang dilakukan gitu ya, bisa. Benar. Jangan benar. sembarang mengebunuh gitu. Itu dia. Kecuali mungkin nyamuk ya. Kayak mau bunuh nyamuk aku panggil damkar. Kita mah manusia seharusnya juga punya rasa empati yang tinggi. Mereka nggak sakit aja kita kasih obat. Darah maksudnya. Obat nyamuk. Oh, iya. Racun, kayak itu racun buat mereka. Kalau merujuk ke apa tuh namanya UU nomor 32 tahun 2024 yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut maupun memperniagakan satwa yang dilindungi, itu penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar juga ya. Kita masih belum tahu juga sih sebetulnya pada saat ditemukan itu dalam kondisi hidup atau mungkin sudah terluka atau seperti Sekarat. apa, sekarat gitu. Tapi yang jelas memutilasi, memakan tapir itu tidak dibenarkan gitu, Betul. ya. Kalau kata BKSDA sih, kalau menjumpai tapir di lingkungan, itu masyarakat sebaiknya jaga jarak dulu. Jangan bikin satwanya panik.
alias jangan melakukan pergerakan-pergerakan yang ekstrim gitu di sekitarnya atau bahkan jangan menatap mata hewan tersebut. Oh, tatap Iya, mata hujan. tatap mata hujan dan juga segera melaporkan kejadian ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA atau aparat kehutanan atau pemerintah atau mungkin damkar sekalian gitu yang mungkin cuma ada di dalam daftar 911-nya Detikers gitu ya. Tapir adalah hewan herbivora. Iya. Dia mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan seperti dedaunan muda, Buah-buahan kan dia. rumput, buah-buahan, dan air. Kok gue ketuker sama yang makan semut ya, itu apa? Yang ada belalainya juga yang makan semut, bukan ya? Makan semut banyak sih. Koala bukan ya? Itu makan eucalyptus. Oh iya benar dia. Iya. Dia sangat zen. Tapi yang jelas dengan dengan in the fact that they are herbivores and then makannya rumput, buah-buahan dan gemoyah, menurut aku juga ya agak mirip panda sebenarnya walaupun Karena hitam mungkin- putih ya. karena hitam putih walaupun mungkin juga nggak tahu sih Panda kan ada jalannya dia nggak 4 kaki gitu tapi. podcast. 4 kaki sih tapi nggak yang gini kan dia kungfu dia. kungfu dia jalan. Iya panda Tapi- juga 4 tingginya. Secara morfologi ya. tuh emang gede aja tapi nggak Dia kayak nggak babi hutan. iya Ya, mungkin tapi ada belalainya ada dikit, belalainya. kecil. Tapi kalau panda mungkin masih ada taring karena dia makan bambu kan. Kalau dari jenis-jenis makanan yang dimakan sama tapir, tanaman air, buah-buahan, rumput, dedaunan tuh kayaknya nggak butuh morfologi yang tajam atau gimana Iya, banget iya, gitu. iya. Jadi menurut gue juga tahu sih reaksi gue akan kayak gimana kalau lihat tapir, tapi yang jelas Ah tidak. lucu. Pasti gitu. Mungkin agak freeze dulu ya. Ya. But anyways, ada satu berita juga yang sebenarnya, nah ini cukup menjadikan juga ya. Kalau ini di Pekalongan. Mm-mm. Batik tuh. Benar, Ya kan? tapi sayangnya bukan berita batik lagi. Ini bocah berusia 5 tahun meninggal dunia digigit ular weling Innalillahi wa inna ilaihi saat raji'un. tidur. Saat tidur. Saat tidur ya. Jadi memang juga bocah ini apa tuh Ini namanya? bukan yang kemarin di DPRD itu kan? Bukan yang Beda lagi nih kasusnya. bukan beda lagi. Memang juga menurut keterangan yang dihimpun si rumahnya ini di Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan itu memang cukup berdekatan dengan kebun gitu si rumahnya itu. Nah, gue tuh takut banget sama gambar ular. Padahal, ada gambarnya di sana. Nah, itu dia sempat dibawa oleh pihak keluarga juga ke apa tuh namanya? Ke rumah sakit, tapi sayangnya harus Iya. meninggal di perjalanan juga gitu. Gue tuh nggak tahu ya, maksudnya cukup nah kalau ini gue takut beneran. Karena ngeliat gambarnya. Iya. Tapi kalau ngebaca terus kebayang gitu, kemudian bisa tiba-tiba takut gak? Enggak, kalau baca atau denger. Nah, makanya salah satu podcast yang gue denger adalah seorang ahli sebetulnya Perularan. toksinologi ya. Oke. Pokoknya ahli bisa gitu dia. Serba bisa nih dia. Serba bisa, dokter ini Iya, iya, menjelaskan mengenai bagaimana kita tuh juga memang punya ini ya, punya keterbatasan gitu soal si penawar bisa ular ini gitu. Informasi soal itu. Penawar Atau bisanya, penawar bisanya, iya, supply-nya berarti. Oh, gitu. Supply-nya. Karena memang belum, beda lah kalau misalnya kayak kita suntik rabies gitu. Kayaknya mungkin di rumah sakit atau puskesmas tertentu tuh maksudnya aksesibilitasnya lebih mudah kan kalau kita tiba-tiba kayak gigit Oke. anjing Oke. atau tetanus misalnya, suntik tetanus. Itu gampang pertolongan pertamanya. Betul, ya. karena kita we can just random pick maksudnya gue juga privilege tinggalnya di kota besar ya. Tapi kalau untuk bisa ular tuh katanya Lebih tuh sulit. belum Oh, sebanyak itu. Padahal sebenarnya Indonesia tuh salah satu negara yang jenis ularnya iya, kita tuh ini ularnya tuh banyak gitu Harusnya di Indonesia. diimbangi juga dengan supply penawar racun ularnya gitu yang juga cukup banyak ya. Masih ada nih gambarnya. Boleh di take out gak teman-teman? Punten. Tapi memang mungkin ini jadi ini juga jadi awareness juga buat teman-teman yang tinggalnya di sekitar kebun atau hutan. Jangan sampai
terjadi hal yang serupa juga karena memang si korban ini katanya memang tinggalnya itu kan di dekat dengan Kebun. area kebun milik warga. Dan ini juga katanya kasus pertama di desa Mesoyi tempat korban berada. Dan ya jadinya mungkin ya Malang tak dapat Kak, ditolak kamu ya. yang googling dong ular wuling tuh kayak apa bentuknya without show me in the picture dan dia tinggalnya di mana dan kayak apa gitu. Kayak tadi dia ada Karena di gue tuh mau ini pengen deh. banget Emang belajar dia biar bisa. dia warnanya kayak zebra cross, putih hitam, putih Kayak hitam, ular putih hitam. laut. Welang sama weling Weling. sama gak? Oh oke. Hitam putih, welang. Bukan weling ya? Coba Oh itu gitu. aja Oh Kak. iya benar, Gu- tapi dua-duanya ada compare. yang putih nih. Jadi Tapi dia membedakan ular warna kalau doang ya. belang tuh pasti berbisa. Enggak ya, setahu gue. Iya sih. Ya kan? Mm-mm. Ya, termasuk juga itu katanya morfologinya kalau dia segitiga sama Tapi bisa mematikannya ini sih lumayan sih. Cuma 1 miligram tapi bisa bunuh manusia dan efeknya bisa gagal napas, gagal jantung, kelumpuhan sampai kematian. Sebenarnya dia ular yang tipikalnya tuh tenang, tidak agresif, tapi memang mudah terusik kalau dipegang ekornya. Daerahnya, habitatnya itu di semi perairan. Dia ini adalah hewan nokturnal. Jadi tinggalnya itu di Indonesia tuh di bagian Indonesia Barat katanya seperti itu. Tapi ada di Pekalongan ya. Ini kabarnya. Takut banget. Eza ular fobia dia. Takut banget ya, jadi- kata gua mah latihan dari sekarang ya. Biar apa? Karena gue mau naik gunung ya. Oh iya desa kan Bantul. Sawah lagi. Ularnya ular apa? Tapi nggak berbisa kan itu kalau itu. Ular uling juga ada. Ih serem sih ular uling. Bukannya mereka bisa Kok tahu sih lagi kawin? Iya, bukannya mereka bisa bertelur Oh. sendiri. Dempet dia ya? Untung gak pakai mic. Kita break lagi yuk detikers, habis ini kita akan ketemu sama musisi duluan ya? Kita nggak jadi? Oke. Kita langsung seru-seruan habis ini bareng sama salah seorang personil band papan atas, band Weh. indie papan atas Indonesia. Yang kali ini tampil sendiri ya? Tampil sendiri. Punya karya terbaru juga yang tentunya kita akan obrolin juga ya. Tapi sebelum itu kita juga mau ada satu segmen dulu deh biar seru ya kan. Namanya juga Editorial Detik review. Sore. Betul, di Kita editorial tambah break. review kita mau ngobrolin satu negara yang gara-gara dia aku suka minum kopi pakai telur. Yang mana? Egg coffee itu kan dari Vietnam. Oh, coffee itu Vietnam ya? Iya, walaupun mungkin ada juga sih daerah di Indonesia yang mungkin Kalau Filipina apa makanannya? Christian Bautista. Itu kemarin dokter kemarin. Kita sapa dulu narasumber kita untuk ngobrolin soal Vietnam yang baru saja naik kelas barengan sama Filipina ya. Kita mau coba kulik bagaimana sih kiat-kiat mereka sampai akhirnya bisa naik kelas gitu secara pendapatan mereka. Kita akan ngobrol bareng sama Mbak Esther Sri Astuti, ekonom dari Indef. Selamat sore Mbak Esther. Sore, Sore, Mbak. Selamat Selamat sore sore. Mbak Esther, terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk Detik Sore di tengah-tengah kesibukan yang ada. Mau ngomongin soal bagaimana satu negara tetangga ya. Dua. Dua negara tetangga gitu ya yang kemudian juga secara data juga terbukti gitu ya naik kelas dengan banyaknya investasi asing yang masuk ke sana gitu ya. Termasuk itu indikatornya. Kita pengen belajar lah ya seperti apa mereka berhasil mengupayakannya. Tapi kalau bicara soal Vietnam sebenarnya Vietnam ini dalam beberapa tahun terakhir memang cukup laju gitu, eksponensial gitu pertumbuhan ekonominya. Kalau mungkin boleh diterangkan secara singkat ke kita Mbak Esther, Vietnam dan Filipina ini apa core-nya sehingga bisa mampu melesat cukup pesat gitu dalam beberapa tahun terakhir ini Mbak Esther? Ya, kita bicara ini, mereka akan nampak di tubuhannya itu pada dunia. Ini Mohon perang maaf Mbak Esther,
Suaranya dagang. masih kurang jelas kami dengar karena masih timbul tenggelam begitu ya, agak terputus-putus tadi. Oh iya, Mungkin boleh sekarang menggunakan. sekarang Nah, agak sudah. agak sedikit lebih baik tuh tadi. Oh Atau iya. kalau misalnya nggak pakai video bagaimana? Oh Barangkali siap. sinyal itu. Ah, oke. Kalau tidak pakai video gimana Mbak Esther? Ya, Boleh kita siap. cek dulu? Sudah. Boleh coba Boleh. diterusin Ya. Mbak Esther. Baik, kalau menurut saya untuk Vietnam dan Filipina KKP itu mulai meningkat ya keduanya sejak perang dagang antara US dan Cina. Jadi mereka mendapat benefit dari perang dagang US dan Cina. Baik, keuntungan Kenapa? perang dagang. Karena Vietnam itu mendapatkan alokasi dari pabrik-pabrik US yang berpindah dari China dan mereka berpindah ke Vietnam. Itu banyak sekali. Dan pada saat perang dagang US dengan China tahun 2019 itu China yang tidak bisa mengekspor barang ke produknya ke US itu mereka mengekspor barangnya buat Vietnam gitu. Jadi disitulah yang membuat ya kenapa Vietnam itu melejit ya pertumbuhan ekonominya. Ditambah lagi pada itu Vietnam sudah semangat ya melakukan kolaborasi dengan negara-negara di Eropa gitu. Oke. Jadi ini yang membuat ekonomi Vietnam ini luar biasa maju. Itu Mas. Baik, jadi keuntungan dari apa yang terjadi pada perang dagang begitu ya, banyak pabrik-pabrik yang merelokasi ke Vietnam. Beruntungnya Vietnam juga ready gitu dengan segala macam instrumen yang mereka punya dan juga mungkin infrastruktur yang mereka punya gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa mengambil kesempatan serupa, Mbak Esther? Jadi Vietnam itu kan separuh sosialis, separuh komunis, tapi ekonominya kapitalis. Itu. Jadi saya riset di parasit Mohon maaf, Mbak Esther bisa diulangi? Jadi katakan bahwa Vietnam itu maju pesat itu selain tadi faktor sudah saya sebut itu juga mendapatkan satu keuntungan bahwa ekonomi kapitalis tapi secara politik sosialis atau komunis ya. Jadi menurut saya sentralisasi itu di Vietnam juga masih ada. Contoh misalnya tidak sembarangan buat pemerintah untuk bisa menaikkan tingkat upah. Jadi tingkat upah itu juga ditekan. Nah, mereka tetap competitiveness upah tenaga kerjanya murah misalnya itu. Nah, tetapi di sisi lain pemerintah juga agresif ya untuk menarik investor-investor dari luar. Nah, dengan melakukan ya kolaborasi dengan negara-negara di Eropa, di US dan yang lain. Itu membuat Vietnam ini sangat kompetitif gitu. Iya. Vietnam yang merupakan negara komunis sosialis itu ya punya keuntungan tersendiri gitu. Mereka bisa bertransformasi dari negara miskin jadi negara menengah atas gitu ya. Kekuatannya juga berorientasi pada sosialis ini dari pembukaan diri gitu terhadap kapitalisme dan investasi asing membuat Vietnam akhirnya berhasil mencetak
pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata bahkan sampai 7,8%, sempat 8% juga. Ya bukan berarti kita kemudian membuka selebar-lebarnya untuk kapitalis juga ya, Iya, menggunakan iya, iya. pendekatan serupa ya. Tapi tentunya juga banyak yang bisa diduplikasi dari cara mereka membuka dirinya ya gitu terhadap Harusnya, iya. investor asing juga, termasuk ya yang artinya apa ya, ada kecocokan gitu antara memang momentum dan juga kesiapan dari ya fundamentalnya let's say gitu ya dari Vietnam sendiri. Tapi untuk Indonesia sendiri yang mungkin juga bisa belajar gitu dari Vietnam, mana dulu Mbak yang kira-kira bisa Duplikasi. duplikasi atau diperbaiki terlebih dahulu? Apakah sebetulnya juga secara regulasi, birokrasinya mungkin, atau mungkin dari Paket SDM gitu kebijakannya ya? ya. Ya, jadi memang harus simultan ya. Jadi kalau saya cermati untuk bisa meningkatkan investasi, itu faktor yang pertama adalah harus perizinannya harus sesimpel mungkin gitu. Nah, kemudian selain itu upah tenaga kerjanya juga kompetitif. Kita tidak bilang harus murah sekali enggak, tetapi harus kompetitif ya, compare negara lain. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah harus ada kepastian regulasi, kepastian hukum. Jadi tidak ada misalnya perubahan regulasi tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya itu yang berubah-ubah sehingga itu mengacaukan ya kalkulasi dari investor, hitungan investor ketika mereka BEP-nya kapan nih, misalnya kalkulasi yang pertama dengan regulasi pertama itu payback periodnya itu 10 tahun, tapi ketika regulasinya berubah mungkin bisa jadi 20 tahun, 25 tahun. Nah, ini kan mempengaruhi profitnya ya yang diperoleh berapa dan yang terlebih penting adalah BEP itu jadi lebih panjang. Oke. Mbak, untuk kita clear, Indonesia sendiri saat ini posisinya ada di kelas yang mana, Mbak? Kalau Indonesia sendiri itu pada tahun berapa saya lupa, itu pernah masuk negara country ya, walaupun masih di ujung bibir di ujung bibir yang istilahnya batasnya antara negara menengah, kelas menengah dengan negara maju gitu kan. Nah, kemudian pada saat COVID ya, itu sebelum COVID ya. Pada saat COVID sempat turun gitu kan. Nah, sekarang naik lagi gitu, Mas. Jadi posisinya seperti itu untuk Indonesia. Ini kan secara pendapatan ya Mbak, berarti income rata-rata begitu. Berarti saat ini kita di bawah negara-negara yang sudah disampaikan oleh World Bank nih, bahwa ada Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand. Betul, betul. Iya, harusnya kita jauh di atas mereka ya dengan segala potensi yang kita miliki gitu. Dan kalau bicara soal deregulasi Mbak, sebenarnya di pemerintahan Pak Jokowi kan banyak sekali tuh paket kebijakan deregulasi yang diluncurkan. Ada sampai berbelas-belas gitu. Sampai hari ini juga Pak Prabowo juga menelurkan banyak paket kebijakan juga untuk melakukan hilirisasi. Saat ini the bottleneckingnya di mana Mbak? Jadi yang saya cermati itu memang di pemerintah pusat ya itu sudah ada spirit untuk ke sana. Nah, namun juknisnya ini perlu didetilkan gitu. Dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini harus sinkron. Karena harmonisasi regulasi ini antar kementerian, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, itu harus sama, itu harus selaras. Karena seringkali ada regulasi yang masih tumpang tindih gitu ya. Saya mencermati ada sekitar 500-an peraturan yang tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Gitu. Ya artinya juga. Baik Mbak, silakan dilanjutkan. Ya, jadi sampai tahun kemarin ya, saya dengar masih ada investor yang mengeluh untuk melakukan investasi di daerah itu membutuhkan 64 jenis izin usaha dan itu memakan waktu 2 tahun gitu. Nah ini kan yang harus
perbaiki. Mungkin spiritnya sudah oke ya dengan menarik investasi besar-besarnya, itu harus didetilkan sampai ke level daerah gitu, Mas. Apakah ada kendala dengan pendekatan otonomi daerah yang saat ini kita lakukan, Mbak? Nah, sebenarnya kalau kita bicara otonomi daerah gitu, nah ini kan sebenarnya masalahnya bukan hanya itu, tetapi harus ada koordinasi. Koordinasi antar kementerian, koordinasi antar pemerintah pusat dengan daerah, dan koordinasi dengan misalnya kedutaan-kedutaan besar yang di Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Karena mereka di sana itu adalah ujung tombak ya dari istilahnya apa ya, kalau investor mau masuk ke Indonesia, mereka kan bisa persuade gitu. Jadi sebenarnya harus dijadikan seperti market intelligence ya buat Indonesia gitu. Baik, kalau begitu. Banyak sekali sebenarnya PR yang masih kita punya ya untuk dikerjakan. Mudah-mudahan ini kita bisa susul kembali karena we've been there sebenarnya. Betul. Iya, cuma ya tantangan ekonomi juga tidak mudah. Mudah-mudahan bisa terus-terusan kita pupuk agar bisa kembali naik kelas. Anyway, terima kasih banyak Mbak Esther. Mohon maaf untuk kendala sinyal yang kita alami sehingga kurang baik begitu ya komunikasinya. Jadinya betul. mudah-mudahan next time bisa langsung ke studio Mbak Esthernya. Terima kasih banyak Mbak Esther sekali lagi atas waktunya. Terima Kita kasih, nantikan Mbak. kehadirannya di Detik Sore. Selamat sore. Selamat bertugas kembali Mbak Sehat Esther. selalu. Sehat selalu Mbak. Salam sama Prof Didi. Baik, kalau begitu Detikers, nah abis ini baru deh kita bermusik-musik ria juga. Let's go. Ada rilisan terbaru dari seorang musisi yang sebetulnya juga Detikers sudah cukup familiar dengan bandnya gitu ya. Pernah kita undang juga di Detik Sore, tapi kali ini punya warna berbeda, punya idea yang juga cukup berbeda dan juga cukup romantis sebetulnya ya. Nanti kita akan kupas juga. Setelah ini kamunya jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Kacuma, hore-hore. Hey guys, I'm Faiz, dan ini lagu gue judulnya Still Show Up in My Dreams by Nova Scotia. I keep recalling to a time when you were mine, before the things I did nothing else but to remind me of times, love, and memories that we shared. I know I'm such a bother, but at least I show I care. And nowadays I've got this void that once were you. Wasted potential, that's the pain that I've accrued. Corner, not your turn, another heartbreak burn. Aren't you really tired of having lessons to be learned? I'm so done with just pretending. I'm in love so hard forgetting. Don't you know it's never as it seems? Looking for some joy to borrow. I'm not fine, maybe tomorrow. You still seem to show up in my dreams. And now I'm stuck inside a loop, but no one cares. I know I'm lying and your feelings just not there. Oh, I cannot move along. I just keep writing songs, hoping that one day I get a chance to right my wrongs. I feel entrapped in all the things I once were you. Wasted potential, that's the pain that I've accrued. I don't feel this forever, I know that I'll get better. But to this day, I feel this pain and I still think of her. I'm so done with just pretending. I'm in love so hard forgetting. Don't you know it's never as it seems? Looking for some joy to borrow. I'm not fine, maybe tomorrow. You still seem to show up in my dreams. And now I wonder if it's ever meant to be. To make decisions, was it fine for you
guess. So done with just pretending. I make love so hard, forget it. Don't you know it's never as it seems? Looking for some joy to borrow. I'm not fine, maybe tomorrow. You still seem to show up in my dreams. You still show up. You still show up. You still show up. Ooh. You still show up. You still show up. Ooh. Welcome back to Detik Sore yang gak cuma hore-hore Detikers. Hopefully while you enjoyed the song that just released dan juga dibawakan live untuk I guess pertama kalinya juga ya. Boleh lah pede kayak gitu ya. I hope you did the little dancing just like what I did. Karena menyenangkan lagunya walaupun kayaknya perlu kita kulik-kulik lagi. Lyric wise ada luka, ada mellownya juga di sana. Seorang sosok yang sebelumnya datang ke sini keroyokan, kali ini sendirian aja ya. Faiz Novaskotia, welcome back Hello, to hello. Detik Sore. Thank you for having me guys. What a Yeah, song. Thank you Iya man. kan? Thank So you. show up in So- my so- dreams. Kayak kita tuh udah lama gak denger solois cowok bawain lagu yang happy kayak tadi. Bisa dibikin dansa gitu. Oh nice. Iya Iya nggak sih? Bener. Itu lagunya upbeat dan happy tapi liriknya nggak happy sih. Itu dia. Betul sekali. Itu dia. Liriknya nggak happy itu sih. dia. Om, kita bedah dulu aja ya karena Oke. memang juga lagunya baru Mana satu pisaunya, di- pisau? Baru satu ya. Bisa bedah. Oke. Operating table. Kita kulitin dulu Oke. secara personal juga yang akhirnya hari ini menjadi seorang soloist juga. What makes you, I think this is the moment gue punya karya yang gue deh gitu dengan Oke. personal touch yang mungkin lebih banyak dibandingkan sama reality In a club band gitu. ya. Sebenarnya ini semua terjadi gara-gara gue heartbroken guys. Itu mulainya dari situ dulu It's ya. always been like that It's ya. it's always been like that. But I think it hit me harder than usual. Karena waktu itu umur gue kayak udah mendekati 30. Dan gue ngerasa kayak, when I was younger, I thought umur segini tuh gue gak mungkin lagi ada sakit hati atau masalah cewek atau apa gitu. Namun, ternyata masih bisa guys, ternyata heartbreak bisa umur berapapun. Watch out ya. Asli, you can be 30, 40, 50, heartbreak still hurts. Tapi masalahnya adalah emang seorang Gemini bisa disesakiti segitunya ya. I Bisa thought banget. kayak lebih happy go lucky gitu. Right. Karena you are always surrounded by your family, your friends. Oh, saya terlalu diiniin Gemini. Iya. Gemini juga. Enggak. Gemini. Nah. Let's go, friend. Let's go. Dia menemukan Tapi kali ini kaumnya. pertanyaannya buat lo. Iya, Jadi iya, please iya. represent Gemini dengan baik Iya, ya. iya. Oke. Emang bisa seorang Gemini segitunya gitu begitu. Bisa dong, karena kita juga manusia. Iya sih. Kita juga bisa tersakiti. And yeah, it did hurt. But I think yang ini tuh it hurt more because, aduh I'm not gonna represent us, but karena gue bilang kali ini gue sakit hatinya karena gue yang make a mistake. Oke. And I think it hurts more yang kalau lo yang nyakitin orang dan gak jadi gara-gara itu. Gitu sih. Dan itu dituangkan di karya terbarunya karya, juga betul. gitu. Still So show up in my dreams. the process is like ya sembari memproses juga lukanya gitu ya Yes. sambil kayak oke, ini gimana sampai akhirnya secara apa ya, secara karya kayak so everybody will know my heartbreak story gitu. Iya, Itu juga kan proses juga sebenarnya, Iya, itu iya. keputusan besar juga Nah, sebenarnya. actually itu ngalir aja. Jadi kayak waktu itu main ke rumah teman, dia juga produser dan sebenarnya nggak ada niat sama sekali buat bikin lagu. Emang ini tempat Ini gua. kapan nih? Ini 2023. Oke, 3 Oke. tahun yang Been a lalu. while, Iya, Oke. iya. Dan gue main ke rumah teman gue ini emang kita suka hangout dan curhat-curhat. Gue lagi curhat aja, kita nggak ada intensi sama sekali bikin lagu. Tiba-tiba kayak, aduh gue kepikiran lagu deh. Terus ada gitar, kita ambil gitar. Ya udah gue nulis tuh on the spot. Dalam beberapa jam lagu ini jadi. So jadi lagu ini sebenarnya udah tercipta dari 3 tahun yang lalu ya. Yes, 3 tahun yang lalu. Tapi kemudian kepikiran di exact time, oke, I'm gonna be a soloist gitu Iya, untuk iya, bawa iya. lagu ini lebih personal sebagai seorang Faiz Novaskotia. Uh-huh. Kapan itu? Itu
sebenarnya mungkin di tahun yang sama sih 2023 juga. Oh iya. Karena waktu itu gue in this heartbreak, I wrote a lot of songs actually. Dan di lagu-lagu ini pas gue bikin, gue ngerasa oke, gue nggak mau bikin lagu sambil mikirin ini nanti buat band gue. Jadi gue harus mikirin bagi vokalnya gimana atau apa. I just wanna create. Gue bikin lagunya, terus pas udah selesai kayak ini nggak begitu nyambung sama directionnya Reality Club saat ini. Jadi let's just make it a solo project gitu sih sebenarnya. Kayak beda sendiri ya si intensi lagunya ya. Betul, betul. Tapi Warnanya apa juga sih beda. yang bikin atau apa yang akhirnya bikin seorang Faiz Nova Scotia, oke, gua solois deh nih gitu. Kayak dan akhirnya juga dibantu sama teman-teman yang juga selalu ada di sekitar kan anyway gitu. Iya. I think it's jujur a lot of it juga support dari teman-teman. Jadi even teman-teman musisi juga kayak wah coba deh lo jalan Is it from sendiri. you atau justru dari orang sekitar I dulu? think setengah-setengah. Ada setengahnya dari gue sendiri emang kayaknya lucu nih kalau jadi different project gitu dengan payung yang baru. Tapi teman-teman juga kayak gas, coba bikin aja sendiri It's gitu. time for you to shine. Yeah, something like that. Padahal I feel like I'm shining already di Reality Club. Thank you. Tapi itu judulnya adalah ya support system ya kan, Yeah. yang berpengaruh juga. Iya. Now let's talk about the heartbreak song that is apa ya? Enggak sugarcoat, tetapi maksudnya dikemas dengan very dancey, very easy. The song that you are getting yourself ready for the day with, Iya, gitu bisa buat ya kan? GWM ya. Iya, gitu. Jadinya kayak if you don't listen to the lyrics, it's gonna be like this is a love song gitu. Gitu. Padahal sebenarnya ada luka di balik itu. Iya benar. I like doing that man. I like writing songs yang mungkin secara musikal upbeat tapi ternyata liriknya menusuk gitu kayak lucu. Agak oksimoron gitu ya, Iya, beda agak oksimoron ya. exactly. Betul. Berarti artinya juga sisi Faiz yang mau ditunjukkan juga adalah ini loh gua yang sebenarnya juga cukup deep ketika mengalami ini, tapi sebenarnya secara musik yang mau gue present cukup warna-warni gitu, atau apa konsepnya sebenarnya? Berarti bener kata lo tadi ya, game ini happy go lucky kali ya? Nah itu dia. Itu dia, jadi mungkin kita happy go lucky. Alasan dari lagu ini. Awalnya happy go lucky, di luar happy go lucky, hangout sama temen, tapi sebenarnya di dalam kayak Ouch. sakit. Iya. Iya. Iya, cukup easy listening, cukup mudah dihafal menurut gua, nggak terlalu maksudnya secara pemilihan instrumen juga kan nggak dibuat yang terlalu kompleks dan Yep. gimana Yeah, banget yeah, juga yeah, gitu. yeah. Is it also something that you catch that the market needs? Kalau sekarang tuh hidup udah repot, kayaknya musiknya yang Nggak usah santai aja repot-repot gitu, gitu. atau gimana dari Ada Faiz? intensi itu gitu. Nah, gak ada guys, karena gue kalau nulis juga berkarya sebenarnya nggak mikirin market sih. Oke. Tapi I think secara Wow. subconscious mungkin influenced by the market. Karena kita juga, I also listen to music, I also enjoy music. So gue juga mungkin menyerapi apapun yang lagi gue dengerin at the time. And a lot of inspiration waktu zaman ini tuh sebenarnya band-band dan artis pop. Kayak Harry Styles, kayak Olivia Rodrigo. Jadi yang dulu di Reality Club gue beneran kayak indie rock banget gitu. Yoi. Di sini gue kayak masuk lagi ke lagu Olivia Rodrigo, masuk lagi Harry Styles gitu. Jadi Benar-benar happy go lucky itu ya. iya, tapi gue lagi Iya, keluar. iya. Bener-bener. Benar sih. Gemini tuh kelihatan tahu, Ketahuan ya. ketahuan. Tapi juga yang bikin gue penasaran adalah lo sebagai solois nih memilih nama panggung juga beda kan, gak yang as Faiz gitu, tapi memilih nama tengah nih ya. Iya. Ini nama tengah yang benar ada di KTP ya. Ada, real, Nova ada. Scotia ya. Sumpah guys, beneran. Lo tuh yang gue searching Nova Iya. Scotia tuh sebuah kota di Kanada ya, kalau Iya, nggak salah provinsi ya. di Kanada. Provinsi di Kanada. Dan- Apa memang dari situ asal penamaan nama itu atau Yes, gimana? karena gue lahir di sana guys. Gue lahir di Kanada pas bokap gue lagi S2, terus di Nova Scotia, di provinsi Nova Oke. Scotia ini. Mungkin terlihat, gue juga nganggapnya kayak it's kind of cool. Tapi lucu sih kalau It kayak It Cool. is. kalau di negara lain gitu lucu juga sih. But itu middle name gue, real. And kayaknya I want a name yang nge-represent me banget. Tapi nggak sebelah-belahan Faiz gitu loh. Jadi And yaudah that is Nova Scotia. Nova Scotia. Instead of Saripudinnya ya. Saripudinnya juga Nama ada. bokap ya itu Iya, ya? nama bokap. Jadi kayak, aduh lucu sih kalau Saripudin. Tapi mungkin juga ini yang jadi identity juga kayak mungkin kayak people should know something about the state
Nova Scotia-nya juga kayak gue akan bring up itu di musik gue. Jadi kalau ngebayangin kayak ada di satu daerah yang I don't know like coastal and the sunset is like so beautiful, you're gonna listen to my music juga gitu. That is a great idea. Let's go I didn't to even think about that, but yes, listen to it. Karena menurut gue juga itu satu destinasi yang cukup jarang ya. Kayak I've never been there obviously, tapi mungkin mungkin kayak one day if you go to Nova Scotia, this Remember is me. this Kayak is a apa? soundtrack gitu Kayak apa loh. Nova Scotia? Nova tuh? Scotia tuh gue kesana pas terakhir kayak pas gue SMA deh, dan itu kayak apa ya? Jujur kayak kota aja sih. Tapi kayak Coastal kan ya? ibu kota provinsi atau nama provinsinya? Nama ya? provinsinya, Oh, nama ibu kotanya Halifax deh kalau nggak salah. Itu Gue surrounded lahir di by situ. Kayak Banten lah ya, Kayak Banten. Banten ya, jadi gue Faiz Banten Saripudin gitu kan lucu juga ya. Bener juga. Kalau gitu. Agak Nyambung. kurang ya, gue kalau tengah gue Cihideng ya, Nah, agak gitu. kurang ya. Lucu kan. Tapi juga yang bikin gue iri tadi ngeliat performance Faiz dan teman-teman tadi bahwa gila support sistemnya Faiz keren banget ya. Maksudnya I love them. semua orang yang di Reality Club dan juga Additional dan lain-lain juga yang ada di sekitar lo bantu buat bikin ini kan gitu. Yes, yes. Gimana rasanya punya teman-teman yang sangat Man, suportif kayak gitu? Gue seneng banget sih. Jadi ini gue juga solo project bukan karena gue cekcok dan berantem kayak udah gue Bukan mau ya, sendiri. bukan ya. Nggak ada Nggak kayak ya, gitu nggak ya. nggak Udah ada yang dibikin-bikin gitu ya. ngomentarin soal itu belum? Belum ya? ada. Harusnya kita main gitu biar clickbait. Iya, Iya, iya. iya. Oh, mereka bully gue guys. Gitu. Ternyata nggak. I love them so much. And jadi pas gue ngerjain solo project ini pun, pasti orang pertama yang gue rangkul adalah ya mereka-mereka lagi gitu. Awalnya gue Era, karena gue emang lumayan deket sama Era. Dia tuh sebagai produser dan juga ngisi drum. Yang lain-lain kayak pas gue pikirin, siapa yang main bass yang gue suka ya? Nugi. Siapa yang vocal directionnya gue suka? Fatia. Produser Tama, jadi kayak mereka lagi dong. Tapi they're also supportive, jadi enak banget. It's so happy being with them. Yeah, I love them. Talking about dreams, Ah. what is your dream stage for you as Faiz Nova Scotia Dream juga? stage, Bukan, maksudnya kayak I know obviously juga Reality Club udah manggung di berbagai, mungkin banyak checklistnya juga yang sudah terjadi, but for you? I think you know what would be so cool kalau manggung di Nova Scotia. I Nova meant to that. Scotia, live in Nova Scotia gitu kan keren ya. Iya lagi. Iya kan? On brand. Menarik, Itu menarik. sih On mungkin. brand. Mungkin duluan di Banten dulu kali nanti Banten ya. dulu, Iya. ya itu lebih terjangkau. Banten lebih terjangkau. Bener. It will be, hopefully Karena ya. sebenarnya gue Amin. baru juga denger podcast yang mewawancarai the Changcuters. Mereka tuh juga baru manggung di London. And Yes. remember the song ke Hijrah ke London. London itu tuh jadi gue kayak ternyata manifesting tuh penting guys Exactly. gitu. Yes. Jadi So, kayak jadi kita manifest hari ini Iya. ya. Semoga. Sorry. Menurut gue lo harus bikin lagu yang judulnya Nova Scotia juga sih Iya nanti lagi. sih. Tapi lucu sih nanti Nova Scotia by Nova Nova Scotia. Scotia. In Nova Scotia. Iya lagi. Dibilang NPD lagi ntar ya. Dibilang NPD nanti. Dan lagi-lagi bicara soal mimpi juga. Ya. Mimpi secara musisi, sonically, apa yang mungkin dia nggak bisa lakukan di Reality Club dan pengen lo bawa di as a Faiz Nova Scotia. Ada nggak? Udah kepikiran belum? Belum kepikiran. lagi, Masa? man. Karena I feel like sebenarnya masanya dalam banget. Masa. Judging ya kak. sebenarnya saya gue ngerasa sebenarnya apa yang pengen gue achieve juga bisa di-achieve di Reality Club juga. Dan I achieve so many of my dreams di sana. Yeah. Ini sebenarnya lebih ke I want people to see a more vulnerable side of me. Yang gue bisa, you know, ini real gue nih guys gitu. Nggak harus dipercantik atau dipergimana-gimana buat sebuah band gitu. Ini beneran me, my personal experience. Oke. Gitu sih mungkin itu yang bedanya. Now let's get on to the next question. Yes. 3 hal yang orang banyak gak tahu tentang Faiz Nova Scotia, Saripudin. Wow, 3 hal ya. Yang mungkin lo ngerasa kayak, salah gue mah gak begitu. Gua Sebelum tidur nonton Susah nih fakta-fakta pertanyaannya, Mas. tentang hewan dan tumbuhan mungkin. itu lagi. Sebelum tidur, gue nggak bisa banget tidur in silence. Oh Jadi gue iya? pasti nyalain. Kayak Eiza, dia harus gitu. dengerin musik rock kalau mau tidur. Musik rock? Iya. Emang gitu? Harus metal. Bangun aja langsung panik gitu. Nggak, gue pasti kalau mau tidur ya udahlah mainin podcast atau apa Oh, gitu. iya, iya, iya. Suara-suara atau ini lagi sering ada ini apa storytelling. Itu lucu banget lagi. Oh ya? Iya. Storytelling Di kayak podcast. cerita anak-anak. Iya, iya, jadi kayak dongeng ya. Oh, oke. Bedtime stories gitu ya Bedtime udah gue stories. mainin gitu. Tapi Wow. itu yes, I sleep with sound. Oke. Um, Tapi itu juga katanya ada kaitannya juga dengan apa tuh namanya?
jadi bukan sindrom tapi kayak lo tuh you don't wanna be left behind, so you must like sleep when With you feel like sound, ya yeah. dengan kayak kedengerannya kayak ada orang Ada gitu. orang, bener sih. Karena gue dulu pas kecil Takut gue penakut. sendiri, ya. Nah, fakta nomor 2. Oke. Dulu pas kecil gue penakut, gue inget banget waktu itu pas SD nonton film horor. Sekeluarga paling nontonnya, tapi gue gak bisa tidur sebulan guys. Gue gak bisa tidur sendiri sebulan, gue sampai setiap malam ke kamar bonyok sampai bonyok bokap gue marah gitu kayak udah kamu yang berani gitu. Saya ganti nama kamu ya. Gaji Nova Scotia, Banten. Terus Kayak lebih no garang gitu ya. disrespect to Banten, I love Banten. We love Banten, We love obviously. Tapi ya gitu apa namanya, gue dulu penakut banget. Tapi yang anehnya itu tiba-tiba SMA udah hilang aja sendiri. Kayak gue nggak takut lagi Karena lebih ke ketakut ke realita kehidupan Itu ya. kali ya. Itu, iya. Makanya jadi bikin Langsung. reality club. Iya. Bener. Tapi nonton horor oke aja. Right now. Right now, ya ya. Yang penting gak sendiri sih. Oh tetap. Kayak gak dapet esensinya nonton sendiri gak Iya, sih? iya, Gak seru. iya, iya. Gitu. Somehow ya. Iya kan? First instrument? First instrument itu Piano. antara piano atau kendang. Oh, Kendang. wah. Sumpah, jadi dulu ada apa di bokap kan diplomat. Oke. Jadi dia waktu itu lagi posting di Kanada, pengen ada gamelan. Jadi si Kajeri ini bikin gamelan ensemble tapi anak-anak. Jadi anak-anak belajar gamelan. Seru. Oke. Iya ada yang main gamelan dan gue bagian kendang. Mainin kendangnya. Iya, jadi gue belajar kendang gitu. Seru sih itu. Selain Wah. itu piano sih ya. Menarik. Ya, menarik untuk melihat Faiz Nova Scotia mainin kendang sih nanti. Kebayang Di gak salah guys? satu lagunya. Tapi bisa jadi ini instrumen yang cukup jarang juga di pop era sekarang Iya. juga. Terus dia bawa balik ke Nova Scotia lagi nanti kan. It's a full circle. Betul, album gue full kendang doang. kendang solo. Kendang solo agak ya boleh aja sih. Bebas. Bebas tapi aja ya. So what's the vision next The ya? vision. Apakah mungkin EP kah? Atau Yeah. sudah banyak yang sudah disiapkan juga untuk project solo ini? Okay, well, first of all, I want to focus here first on Still Show Up in My Dreams. It's been out, so please check it out. Tapi, like I mentioned earlier, sebenarnya gue nulis lagu banyak di saat heartbreak itu. Dan walaupun mungkin itu 3 tahun yang lalu dan gue nggak se-relate itu, tapi I want to respect my younger self. Karena at that moment, diri gue di masa lalu itu menulis lagu-lagu ini dengan penuh hati dan penuh kesakitan. Kayaknya ada apa ya, I feel like a form of self-love buat gue beneran jadiin itu lagu dan rilis gitu. So, hopefully an album, that's the vision. Yeah. Jadi sebenarnya salah satu bukti udah healing adalah ketika revisit that memory, you're okay now Yes, gitu. that's Dan true, itu kayak- benar. Tapi ya gitu kadang-kadang udah ngerasa move on, udah ngerasa fine, terus tiba-tiba mimpiin orangnya lagi. WhatsApp gak Buyar. kira-kira jam 3 pagi? Hey, gitu ya. Dia kayak, hey. Jangan ya guys. Enggak. So akan ada banyak ya yang akan dinanti untuk dari seorang Faiz Nova Scotia. Yes sir. Tapi untuk reality club juga gak akan ditinggalkan Of anyway. course, 100%. Check Yeah. out the new album. Check Who out knows the where new life will album. take you. Yes, I'm still here. Itu tuh bisa jadi clickbait. Jadi reality club gak akan ditinggalkan. Nah, cut di situ. Deng. gitu. Habis itu lu udah, Gitu. Jadi bisa kita. Ulang-ulang. biar dikat di- Belajar acting. Iya. Itulah we do it for the views ya. But anyways, terima kasih banyak Thank sudah you mampir guys. juga Thank ke you so much. Detik Sore ya, Detikers. Itu tadi dia lagunya sudah rilis. It's out and everywhere, jadi bisa langsung didengarkan di Still show up in my dreams. Yes, gitu. Siapa tahu jadi soundtrack kamu untuk scroll-scroll tiket ke Nova Scotia. Jadi gue tahu cara bacanya Nova Scotia. I thought it was Yes. like Nova Scotia. Oh, Nova Scotia ya? Nova Scotia. Nova Learn Scotia. new things every day. Oke. Learn new things English, every day. English. Thanks to Detik Sore. Anyway juga terima kasih untuk Detikers yang sudah nonton kita hari ini. Selamat hari Senin, selamat menjelang Selasa. Dan kita akan hadir lagi besok tentunya di jam yang sama dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Oke, sekarang kita mau mengajarkan kamu untuk tagline Detik Oke. Sore. Jadi kalau Gimana kita tuh? bilang Detik Sore, jawabnya nggak cuma hore-hore. Enggak cuma hore. Dalam bahasa Nova Scotia. Sama Bukan itu ya? bahasa Enggak ya? Inggris. Hore-hore. Alright deh, waktunya Eiza Magfira pamit. Edward Rosmorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. There you go. Bye. Bye, See you everyone. tomorrow. Bye-bye.